Puji Tuhan, selamat hari Minggu buat orang semua. Shalom. Sekali lagi shalom. Puji Tuhan, senang sekali boleh jumpa dengan Bapak Ibu Saudara pada pagi hari ini. Boleh bagi berdiri sama-sama. Puji Tuhan. Kita bersyukur ada di minggu yang ketiga di bulan Maret ini. Semua bersuka cita? Amin. Lihat dulu orang yang ada di samping kanan kiri. Bilang kamu bukan orang asing, kita keluarga dalam Tuhan. Yesus cinta saya, Yesus cinta saudara. Amin. Semua bersuka cita pagi hari ini. Mari bebaskan roh kita, bebaskan tubuh kita untuk memuji menyembah Tuhan pagi hari ini. Amin. Mari kita berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita yang terhebat. Dia maha besar, dia mulia. Semua hormat pujian bagimu Tuhan Yesus. Hanya bagimu Tuhan, Kau layak ditinggikan. Yesus Tuhan. Glory to God in the highest, for your great and majesty. I worship you and honor you. You're lifted up in this place. Jesus the Son, there's no other. Heavenly King, Lamb of God. For you alone, the Holy One. You're lifted up in this place. Oh God, I worship you. Oh God, I worship you. Be glorified and magnified. Oh God, we worship you. Jesus the Son, there's no other. Heavenly King, Lamb of God. For you alone, the Holy One. You're lifted up in this place. Oh God, oh God, I worship you. Oh God, I worship you. Be glorified, and magnified. Oh God, I worship. Oh God, we worship. Oh God, we worship you. Oh God, we worship you. Be glorified and magnified. Oh God, we worship. Oh God, we worship you. We worship. Kami sembah Kau Tuhan Yesus. Oh God, we worship you. Be glorified and magnified. Oh God, we worship. Be glorified and magnified. Oh
jalan kita. Haleluya. Mari bersama perkatakan Mazmur pasal 100 ayat pertama sampai ayat keempat. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Haleluya. Sepakat kami memuji Engkau Tuhan. Engkau terhebat, Engkau dahsyat, Engkau luar biasa. Tidak ada yang dapat disejajarkan dengan pribadi-Mu Tuhan. Satu-satunya penebus kami yang luar biasa. Dan kami berkata pagi hari ini, kami bangga punya Tuhan yang hebat, yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, sampai di minggu ketiga di bulan ini, Tuhan tetap pelihara kami, Tuhan tetap jaga kami. Sebab itu pagi hari ini kami berkumpul bersama-sama, menyatakan syukur kami pagi hari ini. Tidak ada yang berdiam diri Tuhan, tapi semua kami akan persembahkan rasa syukur kami, kekaguman kami kepadamu Tuhan. Sebab Tuhan baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Doa kami Roh Kudus, bermanifestasilah di tempat ini. Biar Tuhan apa yang Tuhan mau terjadi di tempat ini. Doa kami Tuhan, sembuhkan yang sakit Tuhan, kuatkan yang lemah, hiburkan yang berduka. Kami percaya kuasa ibadah hari ini menjadi bagian semua kami. Terima kasih, kami bersyukur memulaikan ibadah pada pagi hari ini dengan sukacita. Dan kami tahbiskan dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus bersama berkata, amin. Boleh lambaikan tangan orang-orang yang mengalami anugerah Tuhan. Sekali lagi tepuk tangan bagi Tuhan kita. Yeay. Sama-sama nyanyikan anugerahnya. Anugerahnya bagiku. Oh, kasihnya dicurahkan.
samping kanan kirimu, Yesus yang dahsyat ada di tengah-tengah kita. Amin. Percaya Dia hadir melakukan perkara yang besar buat kita. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Tak ada kerajaannya yang terbesar tak akan tergoyahkan. Semua musuh pun gemetar mendengar nama-Mu Tuhan. Sorak kemenangan, ya sungguh tak tertandingi. Amin. Tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaan-Mu kekal. Kau dahsyat Tuhan. Pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Katakan sama-sama. Tak ada kerajaannya, ya Tuhan, tak akan tergoyahkan. Terpuji nama-Mu. Semua musuh pun gemetar mendengar nama-Mu Tuhan. Sorak kemenangan. Semua deklarasikan. Sungguh tak tertandingi. Amin. Tak ada yang setara dengan hanya Yesus. Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaan-Mu kekal. Tuhan, Kau lihat ini umat-umat-Mu yang bangga padamu Tuhan Yesus. Kami memuji nama-Mu Tuhan. Haleluya. Sungguh tak tertandingi, ya tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaan-Mu kekal. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaan-Mu kekal. Haleluya. Terpujilah Yesus untuk selama-lamanya. Lebih meriah lagi bagi Tuhan kita, tepuk tangan lagi Dia. Haleluya. Silakan duduk kembali dalam hadirat Tuhan, jemaat Tuhan. Kami menyembah-Mu Tuhan. Kami mengagungkan Engkau Allah kami yang hidup. Ini hidup kami. Kami bawa di altar-Mu yang kudus Tuhan. Kami sembah Engkau Yesus. Oh Tuhan, Kau layak ditinggikan. Pujian syukur kami hanya bagi-Mu Tuhan. Pujian dan syukurku ku bawa padamu dengan
kami sadar Tuhan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanmu. Ini pujian syukur kami bagimu Tuhan. Terima kasih Yesus. Dari hati kami yang bersyukur Tuhan. Pujian dan syukurku ya Tuhan, ku bawa padamu dengan rendah hati, ku persembahkan. Terima kasih Tuhan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Mari dari hati kita nyanyikan bagi Tuhan. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga, berharga di mata-Mu. Segenap hidupku bersembah. Ini hidup kami ya Tuhan. Terima kasih, pujian syukurku. Pujian dan syukurku ku bawa padamu. Kami datang dengan rendah hati ya Tuhan. Hati persembahkan. Terima kasih buat
pagi hari ini, saudara. Penyembahan Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Sebab kita berharga di mata Tuhan. Yesus, ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Segenap hidupku persembahkan. Segenap hidupku persembahkan. Ini hidup kami, Tuhan. Kami bawa di altar-Mu yang kudus, Tuhan. Kau yang mengenal kami, Yesus. Kau yang mengenal kami, Yesus, Tuhan. Kami terbuka di hadapan hadirat-Mu pagi hari ini, Tuhan. Tidak ada yang tersembunyi. Syararalamaya syatakaralabaya. Syaradaralamoya sikatakaralabaya. Ya Tuhan, kami merendahkan diri kami di hadapan-Mu, Tuhan. Terima kasih, Yesus. Kami bawa sembah, kami bawa syukur kami. Kau yang menyucikan kami, Kau yang menghapus dosa kami. Terima kasih. Kau yang ciptakan kami dalam kemuliaan-Mu, Tuhan. Kami berharga. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih, Yesus. Kami bawa syukur, Yesus. Haleluya.
Engkau baik bagi kami, Tuhan. Amin. You are so good, Lord. Apapun yang kami alami hari-hari ini, Engkau tetap baik bagi kami. I love you, Lord. Oh, your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up till I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. All my life, Lord. All my life you have been faithful. Amen. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the good.
Sepanjang hidup kami Engkau telah begitu baik Bapa. Kau setia, Kau terus Tuhan mengejar kehidupan kami dengan segala kebaikan yang telah Engkau sediakan. Sepanjang hidup kami Tuhan Kau telah membuktikan kemurahan-Mu dilimpahkan atas kehidupan kami. Kesetiaan-Mu Engkau selalu sediakan atas kehidupan kami. Kami mengakui Tuhan, kadang-kadang kamilah yang kurang setia kepadamu. Tapi firman-Mu berkata Engkau Tuhan tetap setia. Tuhan ampuni kami untuk segala ketidaksetiaan kami. Tuhan ampuni kami untuk segala pemberontakan kami. Tuhan ampuni kami untuk segala kekerasan hati dan kekerasan kepala kami. Tapi kami bersyukur firman-Mu selalu tersedia. Firman-Mu yang adalah pribadi-Mu tersedia untuk selalu mengubahkan kami. Memberikan kami pengertian. Membuat kami lebih lagi mengenal Engkau, mengenal kasih-Mu, mengenal pribadi-Mu, mengenal kuasa-Mu, mengenal mujizat-Mu, mengenal segala sesuatu tentang Engkau Tuhan. Kami bersyukur pagi hari ini pun dalam bait-Mu Engkau menerima kami Tuhan. Engkau membaharui kami, Engkau memulihkan kami. Bahkan kami mengimani firman Tuhan yang akan kami renungkan pagi hari ini. Itulah yang akan terus mengubahkan kami. Sebabnya Bapa pagi hari ini urapi hamba-Mu. Urapi semua kami dengan pengurapan Roh Kudus-Mu. Biarlah pengurapan Roh Kudus-Mu yang melayakkan kami untuk kami menerima firman-Mu. Bahkan kami dibuat mengerti oleh kebenaran firman-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Mari setiap kita yang siap merenungkan firman Tuhan katakan amin. Puji Tuhan, saudaraku silakan duduk. Haleluya, praise the Lord. Saudara bersuka cita, kita sudah ada di minggu yang ketiga dari minggu pertama, minggu kedua. Banyak sekali perenungan yang kita renungkan khususnya mengenai satu pribadi yang namanya Bartimeus. Saya sendiri dalam perenungan tentang Bartimeus ini mendapatkan kebenaran-kebenaran yang selalu baru. Seberapa saudara yang setuju bahwa firman Tuhan itu pada waktu kita baca, kita renungkan, ada saja hal-hal yang baru yang ditambahkan dalam kehidupan setiap kita. Amin. Yang tentunya bukan hanya menjadi sebuah knowledge, tapi menjadi sebuah kebenaran yang kemudian mengubahkan kehidupan kita. Sebabnya pagi hari ini Bapak Ibu, sebentar kita akan makan tubuh dan minum darah daripada Kristus lewat perjamuan kudus. Ini bukan menjadi sebuah rutinitas Bapak Ibu, tapi ada hal di dalamnya yang tentu akan mengingatkan kita tentang karya Kristus di atas kayu salib. Dan saya juga ingin saudara dan saya melihat apa yang terjadi kepada Bartimeus dalam konteks kita sekarang. Saya kasih judul berjumpa, disembuhkan dan berbuah. Kita tahu bahwa Bartimeus mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dia disembuhkan, kita tahu karena Tuhan Yesus yang tadinya hanya mau lewat, tapi kemudian Bartimeus punya respon yang tepat untuk kemudian dia berseru kepada Tuhan. Dia berseru untuk dia disembuhkan. Saya yakin saudaraku secara fisik mungkin kita tidak mengalami apa yang Bartimeus alami. Tapi kalau bicara kebutaan secara rohani, kebutaan dalam cara berpikir, itu jangan-jangan ada dalam setiap kita. Kita gak bisa berkata itu untuk Bartimeus. I'm fine, saya baik-baik saja, mata saya nggak buta. Mata kita jasmani memang nggak buta. Tapi bagaimana dengan mata rohani kita? Bagaimana dengan cara berpikir kita? Bagaimana dengan sikap hati kita yang jangan-jangan masih dibutakan? Terus saya baca ini makanya saya bilang, Tuhan terima kasih. Biarlah Tuhan menyingkapkan dari kebenaran-Mu sehingga kebenaran firman Tuhan yang bisa mencelikan mata saya, yang bisa menyembuhkan mata saya dan tentunya juga bisa menyembuhkan mata setiap kita, mata rohani kita. Oke saudara, mari coba kita lihat dari Markus, saya akan langsung baca 2 ayat saja. Dari Markus pasalnya yang ke-10 ayat 51 sampai 52. Firman Tuhan berkata, kita bisa baca sama-sama, sudah ada di LED Bapak Ibu, saya sudah masukkan, kita bisa baca sama-sama 2 ayat. Markus pasal 10 ayat 51 sampai 52, mari kita baca sama-sama 2, 3. Tanya Yesus kepadanya, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Jawab orang buta itu, Rabuni, supaya aku dapat melihat. Lalu kata Yesus kepadanya, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Pertanyaan ini juga sama, tersedia bagi kita. Apa yang saudara dan saya mau untuk Tuhan lakukan pada waktu kita bersekutu pagi hari ini? Apakah ini menjadi sebuah persekutuan di mana hari Minggu memang saya harus ke gereja, ataukah menjadi sebuah persekutuan selain kita memuji dan menyembah Tuhan, tapi dari hati kita juga mau berkata seperti Bartimeus, Tuhan sembuhkanlah aku, Tuhan supaya mataku dapat melihat.
Itu yang tadi saya katakan di awal. Mata rohani kita, cara berpikir kita yang jangan-jangan buta. Hati kita yang jangan-jangan mengalami kebutaan. Kita nggak peka, kita nggak tahu apa yang Tuhan mau. Dan kemudian Bartimeus katakan Rabuni supaya aku dapat melihat. Saudara perlu tahu biasanya kata guru itu menggunakan kata rabi. Tapi kalau menggunakan kata Rabuni itu jauh lebih dalam daripada kata rabi. Sebuah penghormatan, sebuah pengharapan daripada Bartimeus, hampir bilang Zakeus karena kisahnya hanya bertetangga, bersebelahan. Dari kitab Lukas dikatakan sudah kisah ini kemudian ada kisah Zakeus. Bartimeus kemudian berkata Rabuni, guru, itu lebih dalam daripada kata rabi supaya aku dapat melihat. Rabuni punya pemahaman, bukan hanya kemudian Bartimeus menganggap bahwa Kristus Tuhan Yesus itu sebagai guru yang punya pengetahuan. Yang disebut rabi pada masa itu ada banyak. Tapi Rabuni adalah Bartimeus punya pemahaman bahwa guru ini Kristus bukan hanya punya pengertian, bukan hanya punya pengetahuan, tapi sanggup untuk melakukan sesuatu, sanggup bahkan untuk melakukan mujizat. Jadi ada faith di dalamnya. Bagaimana dengan setiap kita, saudara? Adakah di antara kita mungkin juga yang mungkin tidak untuk kita. Kita lagi berdoa, kita lagi berharap untuk keluarga kita. Istri-istri lagi berharap untuk suami. Suami-suami lagi berharap untuk anak-anak, untuk istri. Untuk kemudian mata rohaninya bisa terbuka. Kenapa pasangan saya sudah sekian tahun gak pernah mau ikut Tuhan. Gak pernah mau sungguh-sungguh ikut Tuhan. Mungkin saudara, bukan saudara yang mengalami, tapi keluarga saudara. Dengar baik. Apa yang Tuhan Yesus kerjakan atas Bartimeus, itu Tuhan sanggup kerjakan atas setiap kita atau atas siapapun dari keluarga kita yang kita harapkan, yang kita rindukan, yang kita inginkan untuk mengalami penglihatan secara rohani, untuk mengalami kesembuhan. Kemudian Tuhan katakan, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Saya tidak akan mengulangi kembali karena dari saya pelayanan di awal bulan di Talaut ketika itu, minggu lalu harus pelayanan ke daerah Bolang Mongondo, tapi kemudian saya melihat lagi di YouTube untuk melihat, saya dapatkan banyak kebenaran firman Tuhan di dalamnya. Apa yang kemudian terjadi kepada Bartimeus. Tapi hari ini saudara, saya mau mengajak setiap kita. Kita mungkin telah mengalami kesembuhan, bukan mungkin, saya yakin setiap kita telah mengalami kesembuhan. Karena kalau enggak mungkin kita ada pada saat ini. Ada yang menarik daripada Bartimeus. Saya coba cari tahu literatur lebih dalam tentang Bartimeus. Agak sulit memang karena setelah kisah itu tidak lagi ditulis. Tapi akhirnya saya menemukan sebuah literatur yang mengatakan setelah Bartimeus disembuhkan dan mengikuti Yesus, ia bergabung dengan para pengikut Yesus dan melayani Tuhan Yesus selama perjalanan ke Yerusalem. Bartimeus memang tidak lagi disebutkan dalam Alkitab setelah itu. Tapi tradisi Kristen mengatakan bahwa ia menjadi seorang pengkhotbah Kristen dan melayani di gereja di Yerusalem. Wow, katakan dengan saya, wow. Jadi Bartimeus bukan hanya berhenti di mana dia telah disembuhkan oleh Tuhan dan kemudian selesai. Enggak Bapak Ibu, memang tidak ditulis oleh Alkitab. Banyak kisah orang-orang yang telah mengalami kesembuhan, orang-orang yang telah mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Sebut saja Zakeus, sebut saja wanita yang kedapatan berzina. Tidak dijelaskan dalam Alkitab, tapi kalau saudara mau cari tahu lebih dalam, ternyata mereka menjadi tokoh-tokoh gereja mula-mula. Mereka nggak berhenti hanya sampai mengalami perjumpaan, disembuhkan, puji Tuhan, selesai. Enggak Bapak Ibu. Itu yang kemudian menggugah hati saya untuk kemudian menyampaikan kepada jemaat Tuhan. Kalau kemudian Bartimeus berubah setelah mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus, Bartimeus berubah setelah dia mengalami mujizat daripada Tuhan Yesus. Yang kita juga sama sebenarnya. Saudara dan saya telah mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Saudara dan saya telah mengalami banyak mujizat daripada Tuhan. Mana aminnya? Tapi apakah kita seperti Bartimeus yang memutuskan melayani Tuhan? Yang memutuskan bukan hanya menjadi, maaf Bapak Ibu, jemaat biasa. Tapi menyadari bahwa ada amanat agung, ada kehidupan setelah kita mengalami perjumpaan, setelah kita mengalami banyak mujizat daripada Tuhan. Saudara, dari hari Kamis, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, 4 hari, 3 malam saya bersama dengan Pastor Edo dan 2 anak pemuda lainnya di gereja ini diutus untuk mengikuti salah satu conference. Saya tidak bisa jelaskan secara detail karena memang tidak boleh, tapi
di situ berbicara tentang ternyata saya baru tahu Bapak Ibu. Saya pikir dengan kemajuan teknologi zaman sekarang, semua orang pasti sudah dengar tentang Yesus. Saya pikir demikian. Tapi ternyata menurut riset, ada sekitar 3.100 lebih suku bangsa di dunia ini yang belum mengenal Tuhan. Kenapa mereka belum mengenal Tuhan? Sebab tidak ada akses untuk mereka mengenal Tuhan. Wow, saya berpikir udah saudara. Di Indonesia sendiri kurang lebih ada 37 atau 39 suku di bangsa kita yang belum mengenal Tuhan. Konferensi itu kemudian mengajarkan, membangun, melatih anak-anak muda, hamba-hamba Tuhan untuk kemudian mulai melihat itu semua. Waktu selama, sudah padat banget kami dari pagi sampai malam hampir tidak ada jeda. Hampir tidak ada jeda, paling break itu juga cuma berapa menit, benar-benar secara energi juga terkuras. Tapi saya mendapatkan berkat untuk kemudian disadarkan. Ya ampun, saudara, jangan sampai kita nyaman dengan keberadaan kita. Dan kita hanya berfokus kepada segala hal, it's about me, ini tentang saya. Yang selalu saya ulang-ulangi bahwa kalau fokus kehidupan kita hanya menyelesaikan masalah-masalah kita, Bapak Ibu, kita tidak akan pernah selesai. Karena masalah akan selalu ada. Nggak percaya? Coba lihat lagi kiri dan kanan wajah. Lihat aja saudara wajah kiri dan kanan. Adakah wajah-wajah yang lagi bergumul? Tiap minggu pasti ada aja wajah yang lagi bergumul. Katakan, ayo jangan berhenti hanya sampai di pergumulan. Amin Bapak Ibu. Kita lihat lagi saudara bahwa sebenarnya tujuan daripada perjumpaan ketika Tuhan melawat setiap kita. Sebelum saya lanjutkan di tujuan daripada perjumpaan, kembali di konferensi yang kemarin saudara kita disadarkan bahwa setiap orang percaya, saudara dengar baik, amanat Tuhan Yesus, Matius pasal 28, pergilah jadikanlah sebuah bangsa muridku. Sekali lagi itu bukan cuma tugas pendeta-pendeta, hamba-hamba Tuhan, tapi itu tugas setiap orang percaya. Itu tugas saudara dan saya. Maaf saudara, jangan kita berpikir, itu bukan tugas saya. No saudara. Makanya banyak orang kadang-kadang mau diajak ikut som, agak takut. Kenapa? Nanti kalau habis saya ikut som, saya harus melayani lagi. Justru waktu saudara ikut som, saudara diperlengkapi untuk saudara melayani Tuhan yang memang adalah sebuah keharusan bagi setiap kita. Melayani is not suggestion. Melayani itu bukan anjuran, tapi melayani itu adalah sebuah kewajiban saudara dan saya. Tujuan perjumpaan adalah untuk kemudian Efesus pasal 2 ayat yang ke-10. Harusnya kita hafal ayat ini luar biasa sekali saudara. Karena kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Saudara dan saya jelas buatan tangan Tuhan. Tuhan membentuk kita dalam kandungan ibu kita dijelaskan dalam Mazmur. Tapi kemudian kita diciptakan dalam Kristus Yesus. Saudara mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Saudara puji Tuhan dilahirkan dari keluarga orang percaya. Saya tidak jemu-jemu untuk mengatakan bahwa saya bersyukur banget saudara. Sekalipun saya tidak dilahirkan dari keluarga orang percaya. Tapi kemudian oleh cara Tuhan saya kemudian bisa mengenal Tuhan secara pribadi. Tapi bukan hanya berhenti sampai di situ. Karena sebenarnya kata firman Tuhan kita diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Yang Tuhan sudah persiapkan sebelumnya. Nggak berhenti sampai di situ. Ditegaskan saudara. Ia mau. Ini kalau Tuhan yang mau. Kalau kita menyadari arti kata Tuhan. Kurios. Tuhan. Penguasa tunggal. Apa yang dia mau itu kita lakukan. Maka cara berpikir kekristenan kita akan mengalami perubahan. Seharusnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi tujuan saudara dan saya mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Memang untuk kemudian saudara dan saya diselamatkan. Ditebus oleh Tuhan. Itu anugerah Tuhan. Amin. Amin saudara. Karena ada banyak orang. Ternyata di dunia ini jumlahnya banyak banget saudara yang belum mengenal Injil. Yang belum tahu. Bahkan kemarin dalam penjabaran ada satu negara, ada satu kota besar. Ketika ada satu orang yang diutus ke sana dan ternyata mereka belum pernah hidup bersama-sama dengan orang Kristen. Karena di kota itu tidak ada. Wow. Memang kita tujuan saudara dan saya mengalami perjumpaan dengan Tuhan dengan cara kita masing-masing. Karena kasih Tuhan untuk menyelamatkan dan menebus kita. Tapi kan tidak hanya berhenti sampai di situ. Itu yang kita sepakati. Yang sama-sama saya yakin saudara dan saya sebagai jemaat Betani Manado menyetujui bahwa kemudian kekristenan adalah bicara soal kehidupan ke arah Kristus. Yang kedua
Pertama untuk menyelamatkan dan menebus, yang kedua untuk mengubahkan kehidupan. Kita yang tadinya punya karakter yang unik, punya karakter yang aneh, yang bikin mungkin keluarga kita, pasangan kita, anak-anak kita tidak merasa nyaman. Orang-orang di sekeliling kita tidak merasa nyaman. Tapi begitu kita sudah mengalami lahir baru di dalam Tuhan, lewat iman kita kepada Tuhan, kita sudah diselamatkan. Tapi kan tidak hanya berhenti sampai di situ. Kekristenan kita terus mengalami perubahan. Karakter kita diubahkan. Makanya kekristenan memang gak bisa dipisahkan dari perubahan Bapak Ibu. Kita gak bisa bilang, so begini kita. Please don't tell. Jangan katakan hal itu Bapak Ibu. Kita harus berubah karakter kita. Itu adalah sebuah kehidupan yang memang Tuhan sudah tetapkan bagi kita. Dia mau supaya kita hidup di dalamnya. Tapi kan bukan hanya berhenti juga sampai di kita. Karakter kita berubah, sifat-sifat kita berubah, makin serupa dengan Yesus. Tapi kemudian ada pekerjaan yang Tuhan mau kita kerjakan. Makanya di poin yang ketiga, tujuan daripada perjumpaan sebenarnya bukan hanya untuk menyelamatkan dan menebus kita, bukan hanya untuk mengubahkan kehidupan kita, karakter kita, sifat kita, perilaku kita, tapi juga untuk kita melakukan pekerjaannya. Ada memang pekerjaan Tuhan, saudaraku. Kita nggak bisa tutup mata, maaf Bapak Ibu, seberapapun usia kita. Ketika Tuhan berikan kesempatan untuk kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Itu bukan hanya untuk kepentingan kita. Bartimeus sesudah dia disembuhkan. Dia ikut Tuhan. Bahkan sampai pada masa-masa di mana gereja mulai berdiri. Bartimeus hadir sebagai seorang pengkhotbah. Wow. Nah ada yang menarik saudara yang saya agak sedikit mau bilang tersinggung sih tidak saudara ya. Tapi jadi evaluasi. Ada sebuah buku yang ditulis oleh Bob Sojourn dan Gerard Robinson. Judulnya Cat and Dog Theology. Ini buku saudara ya. Dikatakan Rethinking Our Relationship with Our Master. Atau kita berpikir kembali tentang hubungan kita dengan Tuhan kita. Ini buku ada saudara ya. Cat and Dog Theology. Nah yang menarik daripada buku ini makanya dikatakan rethinking. Kita memikirkan kembali. Bagaimana sih hubungan kita dengan Tuhan? Digambarkan lewat kucing dan anjing. Nah saudara ya, tolong jangan tersinggung dulu Bapak Ibu ya. Jangan dua-duanya gak bagus Pak Pendeta, itu binatang. Ini buku yang mengatakan, tapi ini menjadi sebuah hal tamparan untuk kebaikan kita. Coba kita lihat, ternyata ada hal-hal. Kata-kata daripada kucing dan anjing. Kucing bilang begini saudara. Ini kata kucing. Cat and Dog Theology. Engkau mengelus-elusku. Engkau mengasihiku. Aku pasti Allah. Engkau mengasihiku, engkau memberkati aku dengan berkelimpahan. Engkau menyerahkan hidupmu bagiku. Aku Allah. Wah ampun saudara. Anjing bilang, engkau mengelus-elusku. Engkau memberikan aku makan. Pasti engkau Allah. Engkau mengasihiku, engkau memberkati aku dengan berkelimpahan. Engkau menyerahkan hidupmu bagiku. Engkau Allah. Banyak orang percaya mungkin juga ada di dua area ini. Terima kasih untuk karya keselamatan, kasih karunia yang Tuhan berikan. Yang seharusnya menyadarkan kita bahwa Dia adalah Tuhan kita, bukan sebaliknya. Bukan kasih karunia membuat kita merasa bahwa sepertinya, walaupun kita tidak katakan, sepertinya kita Tuhan. Mari kita lihat lagi yang lebih dalam. Perbedaan lagi saudara antara kucing dan anjing. Kerinduan, kucing rindu untuk dihibur kalau ke gereja. Praise and worship-nya bagus gak sih? Gimana sih senyum daripada para pelayannya? Walaupun memang saudara Asyar kemarin 2 minggu yang lalu sempat di-train untuk bisa melayani saudara dengan lebih baik. Tapi hati-hati saudara ya, kalau mental kita seperti itu, kucing saudara ya, maksudnya cat theology. Sementara anjing menyembah Tuhan dengan memancarkan kemuliaannya. Dia menyembah Tuhan sungguh-sungguh. Teologi yang dipegang, kucing rasa nyaman. Jadi Kristen asal nyaman, bergantung kepada kenyamanan. Tapi kalau anjing ketaatan. Kita lihat anjing saudara. Bahkan kata proskuneo pun digambarkan seringkali sebagai sebuah keintiman seperti seekor anjing, maaf Bapak, yang mengelus, yang menjilat tuannya. Karena sebuah keintiman, kedekatan. Pekerjaan, kucing dalam hal meraih kekayaan.
Bagi dia pekerjaan itu sarana untuk memperoleh kekayaan. Tapi bagi anjing melihat pekerjaan sebagai kesempatan untuk melayani Tuhan. Beda ya saudara ya. Tujuan hidup kucing. Allah adalah sarana untuk mencapai tujuan. Itu bagi kucing. Buat dia Tuhan itu sarana untuk capai tujuan. Tuhan, aku melayani Engkau. Tuhan, aku berdoa. Tuhan, aku beribadah. Tuhan, tolong berkati pekerjaanku. Tuhan, berkati karirku. Tuhan, berkati kekayaanku. Tuhan, berkati semua hal dalam pekerjaanku. Tuhan dijadikan sarana untuk mencapai tujuan. Tapi kalau anjing, Allah sendiri yang menjadi tujuan. Ini kekristenan yang sejati sebenarnya saudara. Kucing adalah gambaran kekristenan. Yang hati-hati saudara, menurut survei ini banyak justru. Sementara anjing digambarkan sebagai kekristenan yang sejati. Bukan hanya sampai di situ saudara. Peran daripada Allah bagi kucing. Bayangkan loh. Tuhan dijadikan pelayan. Nggak mungkin lah Pak Pendeta. Siapa orang berani menjadikan Tuhan sebagai pelayan? Mohon maaf Bapak Ibu. Kita mungkin tidak pernah katakan. Tapi tanpa kita sadari. Makanya sampai ada yang istilah kadang-kadang waktu berdoa kita tidak tahu. Kita seolah-olah jadikan Tuhan kayak satpam. Jagai aku, lindungi aku. Walaupun memang tidak salah. Tapi mari kita mulai kemudian saudara dalam cara berpikir kita. Tuhan itu adalah majikan kita. Tuhan kurios. Ciri-ciri kucing mandiri dan angkuh. Anjing setia dan suka melayani. Ketaatan kucing majikan taat kepadanya. Bagi anjing belajar taat kepada majikannya. Yang terakhir saudara ya. Perbedaannya lagi. Sikap menuju surga nih saudara. Kucing berjalan mundur dan berkata, saya tidak mau masuk ke neraka. Anjing berjalan maju dengan pandangan ke surga. Dengan neraka di belakangnya. Wes. Kita udah punya kepastian keselamatan. Tapi bukan hanya sampai di situ. Perjalanan selanjutnya memandang surga. Artinya kekekalan. Apa yang dilakukan dalam interaksi. Itu selalu tertuju kepada kekekalan. Fokus doa kucing. It's all about me. Semua tentang saya. Anjing. Semua tentang Tuhan dan kemuliaannya. Pelayanan kucing. Karena supaya dia senang. Dianya yang senang ya, bukan Tuhannya. Tapi sementara anjing. Untuk menyenangkan hati Tuhan. Dan menyatakan kemuliaannya. Bapak Ibu memang gak enak kata-kata yang digunakan. Di buku ini, Cat and Dog Theology. Itu sebenarnya menjadi sebuah evaluasi buat setiap kita. Kita jangan fokus di kata-katanya. Pak Pendeta, emang saya anjing. Tapi maksudnya poin-poin yang ada di dalamnya. Menyadarkan setiap kita. Bagaimana kehidupan kekristenan kita. Semua yang berjumpa dengan Tuhan Yesus mengalami perubahan. Sakeus mengalami perubahan saudara. Kita tahu di Lukas 19 ayat 1 sampai 10 kita nggak perlu buka saudara. Di Lukas pasal 19 ayat 1 sampai 10. Pada saat dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Pada saat kehidupannya mengalami lawatan daripada Tuhan. Langsung dia take action saudara. Setengah daripada kekayaanku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan jikalau ada orang yang kuperas akan kau kembalikan 4 kali lipat. Langsung saudara. Begitu juga dengan wanita berdosa di Lukas pasal 7 ayat 36 sampai 50. Dia mengurapi kaki Yesus dengan minyak yang sangat mahal. Mereka tahu apa arti perjumpaan. Saudaraku, saya juga berdoa. Biar saya, setiap kita semua yang ada dalam ruangan ini. Kita pun merenungkan dan perlu memaknai kembali apa arti perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Saya akhiri khotbah saya dengan sebuah video singkat saudara. Nggak panjang kok videonya, cuma sekitaran hampir 2 menit. Mari kita lihat. Melayani Tuhan adalah keharusan. Keharusan bagi setiap orang yang percaya. Melayani Tuhan adalah suatu kehormatan, bukan suatu beban. Sebab yang kita layani adalah Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala tuan. Melayani harus dengan rendah hati, seperti teladan Yesus di bumi. Melayani bisa saja dihina sesama, tapi pasti akan dimuliakan oleh Sang Pencipta, Bapa kita yang di sorga.
Melayani bisa saja direndahkan teman, tapi pasti ditinggikan oleh Tuhan. Melayani harus sabar, jangan dengan kasar. Melayani harus ramah, jangan berbantah-bantah. Melayani bisa saja tanpa gaji, tapi pasti menerima upah. Mari melayani Tuhan meski ada tantangan. Mari melayani Tuhan meski ada sindiran. Mari melayani Tuhan selagi masih ada kesempatan. Seberapa saudara yang mau melayani Tuhan boleh angkat tangan? Wow, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Haleluya, Tuhan kami telah merenungkan firman-Mu. Lewat teladan daripada Bartimeus yang mengalami perjumpaan dengan Engkau. Kehidupannya mengalami perubahan. Dia menjadi pribadi yang melayani Tuhan sampai pada akhirnya. Setiap kami pun yang ada pada kesempatan saat ini Bapak, kami meyakini kami ada semua karena kemurahan Tuhan, semua karena anugerah Tuhan. Engkau telah melawat kami, Engkau telah banyak memulihkan dan menyembuhkan setiap kami. Itulah sebabnya Tuhan setiap kami anak-anak-Mu kami ingin memutuskan bahwa kemudian kami menjadi pribadi-pribadi anak-anak-Mu yang kemudian melayani Engkau dimanapun Engkau bawa kami. Dalam pekerjaan kami, dalam kehidupan rumah tangga kami, di dalam jemaat-Mu Tuhan. Untuk menyampaikan kabar baik dimanapun kami pergi dan berada. Biar orang-orang di sekitar kami bisa mendengar kabar baik. Bahwa ada Engkau Tuhan yang telah menebus kami. Engkau Tuhan yang telah menyelamatkan kami. Banyak orang di sekitar kami mungkin yang belum memahami ini. Tuhan, kami tidak bisa dengan kekuatan dan kemampuan kami. Tapi kami bersyukur Engkau berikan Roh-Mu di dalam kami. Yang menuntun kami, yang mengajar kami. Berikan kami kepekaan. Bagian kami Tuhan. Kami mau Tuhan. Kami mau Tuhan untuk berjalan dalam tujuan-Mu Tuhan. Sehingga kekristenan kami menjadi kekristenan yang melayani Engkau. Hidup dalam ketaatan. Untuk memberitakan kabar baik bagi orang-orang di sekitar kami. Bahwa Engkau Tuhan Yesus, Juru Selamat, penyelamat kehidupan. Bahkan Engkau yang memberikan kami kepastian dalam kehidupan masa kini maupun masa yang akan datang. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saudara yang bersyukur bersama dengan saya, mari sama-sama katakan amin. Jemaat yang diberkati, kita siapkan hati kita untuk bersekutu hari ini dengan tubuh dan darah Tuhan. Kalau ada yang belum dapat roti dan anggur, bisa angkat tangannya, akan dilayani. Ada yang belum dapat. Sepanjang bulan ini kita merenungkan kebenaran tentang kisah Bartimeus. Biarlah Tuhan membuka mata kita sehingga apa yang sebelumnya kita tidak lihat, kita bisa mendapatkan pewahyuan dan penglihatan dari berkat-berkat firman Tuhan. Bapak Ibu, melayani Tuhan itu satu sukacita yang besar. Mulai dari keluarga kita, orang-orang yang terdekat. Kalau orang berjumpa dengan Tuhan dan mereka menerima berkat. Tapi sekarang Tuhan Yesus tidak ada lagi. Kita tubuhnya, Dia kepala ada di surga. Dia kepala gereja ada di surga, kita tubuhnya. Jadi setiap aktivitas kita yang disertai Tuhan mencerminkan Tuhan. Jadi kalau ada sesuatu dalam rumah tangga, mari lihat bahwa Tuhan Yesus ada di sana lewat saya. Saya mau memancarkan kehadiran Tuhan, kasih-Nya, kekuatannya, kebaikannya, sehingga anak-anak kita, saudara kita, orang tua kita, cucu-cucu kita mengalami Tuhan. Seperti Bartimeus berjumpa dengan Tuhan, keluarga kita menjumpai kasih Kristus lewat kita. Satu contoh Bapak Ibu kesaksian. Kita suka kalau cucu-cucu kita itu lucu-lucu, dorang menyanyi, dorang bermain. Itu kan enak. Nah, tiba-tiba cucu saya yang bungsu itu yang umur 3 tahun itu agak rewel karena ndak enak badannya.
Dan itu seperti mau mengganggu damai sejahtera dan enggak dengar yang baik. Kalau dia nyanyi, aduh senang sekali. Kalau dia lagi bicara suaranya di mana kedengaran itu enak sekali. Waktu dia nangis itu seperti sesuatu yang mengganggu. Tapi saya datang dan saya tahu bahwa dia ditentukan untuk menjadi anak yang diberkati. Jadi waktu kita lihat sesuatu yang salah itu, kita harus bereaksi seperti Tuhan Yesus yang datang dan bilang buat Bartimeus, imanmu menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat, imanmu menyelamatkan engkau. Jadi kalau lihat keadaan sesuatu yang tidak beres dalam rumah kita, dalam keluarga kita harus hadirkan Tuhan. Kehadiran Tuhan lewat kita, perkatakan berkat. Semua roh yang mengganggu dia pergi, dan cucuku ini pintar, dia diberkati, dia hebat, jangan marah. Cengeng, bodoh, nakal, bikin kacau dalam rumah, jangan. Kita perkatakan bahwa Tuhan Yesus mengasihi, engkau anak yang baik, engkau diberkati. Orang-orang tua lepaskan berkat dalam rumah-rumah tangga kita, amin. Mari bangkit berdiri, kita akan bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan. Dan Tuhan bilang, perbuat setiap kali kamu memakannya menjadi peringatan akan aku. Sepanjang minggu yang lalu, apa yang menjadi pemikiran kita, perhatian kita yang melemahkan kita. Hari ini waktu kita bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan, biar kuasa Tuhan dinyatakan. Semua kelemahan tipu daya setan pergi, kita mengalami kekuatan baru. Imanmu menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat. Tidak ada masalah yang lebih besar dari Tuhan kita yang mati untuk kita. Biarlah hari ini mata rohani kita celik dan kita mengalami seperti yang Bartimeus alami dan kita menghadirkan Yesus dalam rumah tangga kita. Bilang sama-sama, tidak ada masalah yang lebih besar dari Tuhan saya. Semua kekhawatiran, ketakutan, kelemahan pergi dalam nama Yesus. Dan hari ini saya mendapatkan perkenanan Tuhan untuk bersekutu dengan tubuh dan darahnya. Kita berdoa. Bapa, terima kasih Engkau mengampuni kami. Engkau menguduskan kami dengan darah-Mu Tuhan. Supaya kami layak bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Dan Engkau katakan bahwa perbuat setiap kali kamu memakannya menjadi peringatan akan aku. Kami ingat bahwa di atas kayu salib Engkau sudah berikan segalanya bagi kami. Darah-Mu yang tercurah itu mengampuni kami. Tubuh-Mu yang dihancurkan itulah penyakit kami, penderitaan kami yang Engkau sudah tanggung bagi kami. Dan kami terima keselamatan, kami terima kesembuhan. Seperti yang Kau berkata kepada Bartimeus, pergilah dengan selamat, imanmu menyelamatkan engkau. Iman kami di atas pekerjaan Tuhan, bukan atas kelemahan dan ketakutan kami. Keluarga, rumah-rumah tangga menerima berkat pagi hari ini Bapa. Yang bersekutu dengan tubuh dan darah, berkati roti dan anggur ini. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus di tangan kami ini Tuhan, berkat-Mu turun atas kami. Tubuh dan darah-Mu yang berkuasa. Semua kelemahan penyakit pergi dalam nama Yesus. Beban-beban terlepas. Dan kami akan menerima kelegaan, kekuatan, sukacita yang berlimpah-limpah. Sebab Engkau segalanya bagi kami. Engkau Master, Engkau Tuhan, Engkau Rabuni bagi kami. Kami percaya, kami menghormati dan pengharapan kami di dalam-Mu tidak akan pernah mengecewakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Mari siapkan roti kita. Terima kasih Tuhan. Kita boleh masing-masing lihat ayat yang kita terima dan kita angkat tinggi di tangan kanan kita. Sejak Paskah yang terakhir dengan murid-murid, Tuhan Yesus memberikan roti yang biasa mereka makan setiap Paskah. Tuhan Yesus memberikan kepada mereka dan Dia berkata, ini tubuhku yang diserahkan bagi kamu.
Perbuat setiap kali kamu memakannya menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti di tangan kita ini persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Kita makan bersama dalam nama Yesus. Sesudah makan, waktu Tuhan Yesus mengambil cawan, dia berkata, ini cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahnya. Perbuat setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Darahnya berkuasa. Darah anak domba Allah, dia bilang, darah Habel saja berteriak dari tanah. Darah Habel berteriak di hadapan Tuhan, apalagi darah Tuhan Yesus yang mengambil posisi manusia. Dia sebagai Allah tidak mungkin mati, tapi karena dia mengambil posisi manusia untuk mati ganti kita yang berdosa. Darahnya berkuasa. Setiap kali kita ingat, perkatakan, saya dilindungi oleh darah anak domba Allah. Seisi rumah saya ada dalam perlindungan kuasa darah anak domba Allah. Setiap waktu sepanjang hari kita aman dalam perlindungannya. Bukankah cawan pengucapan syukur ini persekutuan kita dengan darah Kristus? Kita minum dalam nama Yesus. Mari mengucap syukur masing-masing. Mari bangkitkan imannya mengucap syukur. Orang yang makan dan minum dari tubuh dan darahnya, dari dagingnya akan menjadi satu dengan dia. Dia tinggal dalam kita, kita tinggal di dalam dia. Seluruh kekuatan surga membackup kita. Semua tipu daya setan yang melemahkan, yang membawa beban-beban berat, kami hancurkan dalam nama Yesus. Iman kami di atas kebenaran firman, bahwa kami kepunyaanmu Tuhan. Identitas kami yang baru, kami anak-anak Tuhan. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Kami bukan cari kenyamanan di dunia ini, tapi kami mau menyenangkan hati Tuhan kami, Raja kami. Kami mau jadi berkat dimanapun kami pergi. Orang tidak bisa lagi lihat Tuhan Yesus secara fisik, tapi orang lihat Yesus di dalam kami. Ada kasih, ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kesabaran yang terpancar. Itulah pribadi Allah lewat kami. Tuhan pakai semua kami Tuhan. Rumah-rumah tangga mendapatkan lawatan Tuhan. Anak cucu kami dipulihkan, diberkati Tuhan. Apapun yang sudah kami lalui di hari-hari kemarin kami serahkan dalam tangan Tuhan. Hari ini waktu kami berdiri dalam hadirat-Mu, kami dibenarkan. Kami dinyatakan tidak bersalah. Biarlah Tuhan pengurapan baru turun. Tidak ada tuduhan, tidak ada intimidasi dari setan. Tapi yang ada adalah sukacita, damai sejahtera, kekuatan bahwa kami mau melayani Raja kami. Kami mau kami mau menceritakan bahwa kami memang tidak ada apa-apa, kami memang tidak berharga di hadapan manusia. Tapi waktu kami dipulihkan Tuhan, maka Engkau akan pakai kami untuk membawa kemuliaan Tuhan terpancar dalam kelemahan. Kuasa-Mu sempurna, pakai setiap kami Tuhan, membawa jiwa-jiwa bagi Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Hari ini Tuhan, kami persembahkan hidup kami di atas mezbah. Biarlah hidup ini berarti bagi-Mu Tuhan. Sehingga kami akan lihat kebaikan-Mu, kemurahan-Mu mengejar kehidupan kami. Sebab orang-orang yang Engkau utus akan Engkau urus dengan semua kebaikan-kebaikan dan kemurahan-Mu terjadi buat setiap umat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur, yang diberkati sama-sama katakan amin. Terima kasih, silakan duduk.
Ini saatnya kita akan memberikan persembahan. Mari Bapak Ibu siapkan persembahan yang mau menggalikan perpuluhan, persembahan syukur mingguan, persembahan diakonia. Dan mari kita tunduk kepala, kita satu dalam doa. Kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami datang naikkan syukur, pujian, pengagungan, dan hormat kemuliaan bagimu Tuhan. Sebab Engkau Allah yang sudah memberkati kami mendapat kasih karunia dan anugerah di pagi hari ini. Kami sudah memuji dan menyembah, meninggikan Engkau Raja di atas segala Raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Dan kami sudah dilawat oleh kebenaran firman Tuhan. Firman yang datang menyembuhkan kami, menguatkan kami, memberikan kekuatan pengharapan bagi kami semua. Dan saat ini kami memberikan persembahan perpuluhan kami, persembahan diakonia, persembahan syukur mingguan kami Tuhan. Kami sadar bahwa kami memberi karena kami sudah diberkati dengan semua yang terbaik. Firman Tuhan berkata, adalah berbahagia orang yang memberi daripada menerima. Terima kasih Tuhan, kami berbahagia karena kami diberikan kesempatan di pagi ini untuk memberi yang terbaik untuk Engkau. Dan kami mau memberi dengan ketaatan, dengan hati yang mengasihi Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, haleluya, amin. Puji nama Tuhan, sementara Bapak Ibu Saudara memberikan persembahan, saya akan membacakan satu pengumuman pemberkatan nikah. Calon mempelai pria Anggaria Kolopita, anak dari Bapak Subandrio Kolopita dengan Ibu Sumarni Walalangi. Calon mempelai wanita Iren Sari Roring, anak dari Bapak Befri Adrian Roring dengan Ibu Lydia Berwa. Pemberkatan nikah ini akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 pada jam 2 siang bertempat di House of Love Gereja Betani Wania Plaza Manado. Demikian pengumuman pemberkatan nikah. Terima kasih dan apresiasi kami berikan kepada setiap jemaat Tuhan yang telah menjaga kebersihan gedung gereja dengan tidak meninggalkan sampah di kursi maupun di lantai. Dan diingatkan selalu kepada jemaat Tuhan untuk tetap menjaga kebersihan demi kenyamanan kita bersama dan menghargai jemaat yang akan beribadah di jam berikutnya. Diinformasikan bagi orang tua yang memiliki anak berusia sekolah minggu, Betani Kids Church diadakan setiap hari Minggu bersamaan dengan ibadah raya kita di sini, bertempat di House of Love lantai 1. Bagi kamu remaja yang ada di kelas 7 sampai kelas 9 SMP, mari bergabung dalam komunitas Betani Teens yang ibadah dan penyampaian firman-Nya dikemas sesuai dengan usia kamu. Diadakan setiap hari Minggu pada pukul 8 pagi bertempat di House of Love lantai 1. Bagi kamu yang berusia 16 sampai 24 tahun, mari bergabung dalam komunitas Impact Generation yang ibadah dan penyampaian firman-Nya dikemas sesuai dengan usia kamu. Diadakan setiap hari Minggu pada pukul 5 sore bertempat di House of Love lantai 1. Doa puasa di seluruh gereja Betani di Indonesia selama 30 hari yang telah dimulai dari tanggal 10 Maret sampai dengan 8 April 2023. Doa bersama diadakan setiap hari Selasa dan Jumat pada pukul 12 siang bertempat di House of Love. Bagi jemaat yang ingin mengetahui tata cara berpuasa dan membaca renungan doa puasa setiap harinya, dapat dilihat di akun resmi Facebook dan Instagram milik gereja. Bapak Ibu, mari bangkit berdiri, semua mengasihi Tuhan, amin. Semua mau melayani Tuhan. Lihat orang-orang yang tidak ke gereja di rumah yang kita temui atau di kantor-kantor kita. Doakan mereka dan ajak mereka untuk datang gereja. Kalau mereka yang sudah punya gereja tetap dimanapun, jangan mengajak mereka. Tapi orang-orang yang tidak ke gereja, orang-orang yang punya masalah,
ajak mereka, doakan mereka dan bawa mereka untuk beribadah bersama-sama. Amin. Semua mau melayani Tuhan, semua mau bersuka cita menjadi berkat. Amin. Kita angkat pujian. Terima kasih, kami percaya kami milik-Mu Tuhan. Kami ada dalam tangan-Mu. Hidupku dalam tangan-Mu, oh Yesus. Setiap langkah Kau tetapkan bagiku. Walau kadang ku tak dapat mengerti jalan-Mu, tetap ku percayakan hidupku. Sebab aku ini hamba-Mu, oh Yesus. Jadilah padaku seturut firman-Mu. Engkau Tuhan yang selalu menggenapi janji-Mu. Jangan-Mu terbaik bagiku. Yesus, ku percaya. Yesus, sungguh ku percaya. Rencana-Mu yang ajaib terjadi di dalamku. Yesus, sungguh ku percaya. Yesus, ku percaya. Yesus, ku percaya. Yesus, sungguh ku percaya. Rencana-Mu yang ajaib terjadi di dalamku. Yesus, sungguh ku percaya. Yesus, Yesus, ku percaya. Yesus, sungguh ku percaya. Rencana-Mu yang ajaib terjadi di dalamku. Yesus, sungguh ku percaya. Rancangan-Mu yang ajaib Tuhan. Rencana-Mu yang ajaib terjadi di dalamku. Yesus, sungguh ku percaya. Tepuk tangan saudara-saudara. Haleluya. Kami percaya Tuhan. Rancangan-Mu ajaib buat setiap kami. Sebab Engkau menebus kami dengan darah-Mu. Setiap kami berharga di mata-Mu Tuhan. Kami milik kepunyaan-Mu. Kami biji mata-Mu Tuhan. Yang Kau pelihara, Engkau jagai. Setiap kami dari bangun sampai kami tidur di malam hari. Engkau pagari kami Tuhan. Engkau hujani kami dengan kebaikan-kebaikan dan kemurahan-Mu. Terima kasih untuk kekuatan baru. Terima kasih Tuhan untuk pengurapan. Untuk hikmat kebijaksanaan yang Kau berikan bagi kami. Terus biar kami lihat Tuhan, tingkap-tingkap langit terbuka. Kami mendapatkan pewahyuan-pewahyuan dari surga. Apapun yang kami hadapi, tidak ada yang melemahkan kami. Semua ketakutan, semua kelemahan kami buang dalam nama Yesus. Iman kami di atas kebenaran firman. Atas semua yang Tuhan Yesus sudah kerjakan bagi kami. Tuhan, Engkau ada dalam rumah-rumah tangga Tuhan. Engkau Tuhan yang memulihkan kami, menyembuhkan kami, mengangkat kami. Hidup nikah suami istri, Tuhan
terikat kuat Tuhan. Persekutuan yang erat di dalam kasih-Mu. Tali 3 lembar tidak akan mudah diputuskan. Semua roh-roh perkelahian, roh-roh perceraian kami hancurkan dalam nama Yesus. Sebab Engkau Tuhan yang mengasihi kami, Engkau yang melindungi dan menjagai kami. Suami istri hidup takut akan Tuhan dan membawa atmosfer surga dalam rumah-rumah tangga. Terima kasih Bapa. Pekerjaan dan usaha umat-Mu Tuhan, Engkau lindungan, Engkau memberkati. Engkau buat berhasil apa yang kami kerjakan, tugas-tugas semua Tuhan berhasil dengan baik. Memberikan Tuhan kemuliaan bagi nama Tuhan dengan semua yang kami kerjakan, semua yang kami usahakan. Dan dengan berkat-berkat kami diberkati supaya kami jadi berkat buat orang lain. Terima kasih buat kemurahan hati. Orang-orang yang mentransfer uang ke bank, orang-orang yang memberikan persembahan ke gereja dengan memberikan secara langsung dalam persembahan-persembahan tatangan, persembahan-persembahan perpuluhan. Bapa, Engkau lihat Tuhan dan Engkau genapi janji-Mu, tangan-tangan yang memberi diubah menjadi tangan-tangan yang menerima. Tidak ada yang kekurangan, tapi kami semua dengan iman melihat penyediaan dari Bapa di surga. Engkau yang pelihara kami tidak hidup dari kata dunia. Semua resesi, semua goncangan ekonomi, krisis, goncangan-goncangan, malapetaka yang dirancangkan yang akan terjadi atas dunia, kami semua serahkan ke dalam tangan Tuhan bahwa Engkau pegang kendali, Kau berkuasa di langit, di bumi, di bawah bumi. Kami aman dalam tangan Tuhan. Kerajaan-Mu akan terus bertambah besar, sedangkan kerajaan dunia ini akan dihancurkan. Terima kasih yang bersyukur Bapa, kami sudah menerima berkat-Mu. Dan biarlah kami pulang dan kami jadi berkat. Manado, Sulawesi Utara dalam perlindungan Tuhan. Bangsa Indonesia dalam keamanan menjelang pemilu dan pilkada nanti Tuhan. Semua parpol-parpol Tuhan, pemimpin-pemimpin organisasi Tuhan, beri mereka takut akan Tuhan. Sehingga bukan pribadi, bukan golongan yang ditinggikan. Tapi kami percaya untuk mengambil alih kehendak Tuhan jadi. Tuhan, siapapun yang Engkau tentukan menjadi pemimpin kami ada di tangan kuasa-Mu. Kalau Engkau pakai Koras Tuhan untuk menjadi berkat bagi umat Tuhan, Engkau dapat pakai siapapun Tuhan untuk menggenapi rencana-Mu bagi bangsa, daerah dan kota kami. Meteraikan berkat-Mu dan kami mau pulang, bawa damai sejahtera dalam rumah-rumah tangga kami. Mari umat Tuhan angkat wajah-Mu, buka hati, tadakan tangan, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan sendiri menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi damai sejahtera. Damai sejahtera yang melampaui segala akal dan pikiran. Menaungi kita, menguasai kita, mendominasi kita. Roh, jiwa dan tubuh kita terpelihara sempurna sampai Maranatha Dia menjemput kita di awan-awan permai. Diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita angkat pujian. Yesus, aku di tangan-Mu. Yesus, aku di hati-Mu. Yesus, Dia Tuhan memberkati, sampai jumpa minggu depan. Jangan lupa bawa orang-orang yang belum bergereja. Shalom.